ada Ganjar Mahfud, Ya. Anies Imin, Prabowo Gibran. Nah, Ya. semenit-semenit lah, lo ngasih yo perspektif. Lo ngeliat sosok, kita mulai dulu yang pertama kali declare siapa guys? Anies. Anies Imin, Anies Imin dulu, perspektif lo semenit. Kenapa sih kalian tuh pengen pilih? Soalnya kita kenal, kita masa lebih dekat. Tapi kalian tahu Pak Mahfud gak? Siapa bang? Waduh. Di sini siapa yang pilih? Ada di pojok. Yang pilih semua ya. Sumpah gua nggak bohong. Serius? Sumpah gua nggak bohong. Bener sih dari survei nasional memang Gen Z Sumpah gua nggak bohong. Ini gua jadi tit aja ya, nanti gua dibilang agak bahaya nih soalnya nih, karena kantor saya. Coki Pardede, Ya bang. melihat politik hari ini seperti apa? Menarik, sangat menarik. Karena kalau kita dulu sibuk nonton Game of Thrones untuk cari plot twist, menurut gua politik saat ini banyak banget plot twist yang sangat baik dan sangat menghibur buat gua sebagai seorang sipil yang bukan pemain. Betul. Gua sering berdecak kagum dengan manuver-manuver yang dilakukan teman-teman politisi gitu. Kayak, wah gila nggak Gila. plot twist kayak Game of Thrones. Dan memang pada esensinya ya memang politik dinamis kan. Sangat dinamis. Itu Jadi ya, betul. itu inherent. Itu. Dan itu sekali lagi mengajarkan gue bahwa memang gue jadi banyak belajar lah bahwa memang nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu fanatik dengan satu paham tertentu atau sosok tertentu karena everything is only a game. Betul. Everything is only a game dan everything is only a temporary solution. Ngerti. Sehingga akhirnya menurut gua menarik dan lebih kalau buat gua secara pribadi ya, lebih seru ditonton daripada 5 tahun yang belakangan. Interesting, lebih seru. Kenapa? Karena paling tidak sampai saat ini gue belum melihat ada politik identitas yang dipakai. Ya semoga jangan. Paling tidak sampai video ini di syuting ya. Betul, tanggal 3 November. Tanggal 3 November. Karena saat udah ada politik identitas dipakai jadi draining. Betul. Jadi draining, nggak menarik lagi gitu. Nggak menarik, nggak asik. Kalau ini kan cuman plot twist dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ah dia begitu, dia begini, masih gitu kan? Masih belum begitu. Betul. Ini dilawan pakai ini narasi itu masih menarik lah untuk gue lihat, tidak draining. Betul. Tapi kalau udah pakai politik identitas sudah draining, udah tidak menarik. Meskipun memang gue sebagai orang politisi menganggap kadang elit-elit politik itu biaya rendah dan mudah menggerakkan orang tuh politik identitas. Itu yang membuat gue tuh suka marah pribadi ya. Bahwa pilihan yang diambil mungkin pragmatis sekali atau praktis, tapi konsekuensinya itu loh yang malesin, draining kayak lo bilang. Tapi mungkin gua rasa, mudah-mudahan asumsi gua benar ya bang. Tapi mungkin gua rasa saat ini elit-elit politik juga merasa itu tidak se-worth it dulu gitu. Mungkin. Bisa aja. Sehingga akhirnya ya mungkin memang murah, mungkin memang efisien, tapi nanti mereka capek beresin belakangannya gitu. Apalagi dari beberapa tahun yang lalu kan sudah terlihat nanti itu bisa jadi duri dalam daging yang tidak bisa dikontrol pada akhirnya. Asli. Karena sambil sharing yang gue tahu informasi di Singapura, negara tetangga, ada sebuah peraturan, gue nggak tahu masih berlaku atau enggak. Kalau lo itu pemuka agama, lo pokoknya nggak bisa lah berbicara politik. Oh ya? Menurut gue cukup fair sih itu. Jadi kenapa dulu kayak zamannya Pak Lee Kuan Yew, Mr. Lee Kuan Yew zaman dulu. Policy itu ada kenapa? Karena dia di Singapura, ini gue lupa tahun berapa. Di era yang sama, mungkin 70-an, 80-an gitu. Di negara Asia Tenggara, gue lupa negaranya apa. Ada seorang politisi rise up dengan menggunakan politik identitas. Menang. Dengan cara identitas. Tapi begitu dia kepilih, dia nggak konsisten dengan isu identitasnya. Dia dibunuh sama fanatik. Jadi ini jauh sebelum instrumen politik agama. Lee Kuan Yew udah lihat contoh, waduh, ini kalau negara yang beragam, multi etnis, multi agama, ada beginian, bisa repot nih bos. Jadi dia ngelarang. Jadi dia bilang, Lee Kuan Yew di sebuah statement dia,
Lo masuk politik misalnya, pemuka agama, boleh. Lo lepaskan dulu baju keagamaan lo, lo masuk partai, lo taruh sama gue. Iya. Interesting, dan menurut gue setuju dengan sikap Lee Kuan Yew. Menurut lo gimana kayak gitu? Ya, gue setuju juga karena draining. Ya. Jadi nggak seru lagi politik ya. Betul. Jadi lebih judging dan draining aja, nggak menarik. Nah, capres kan Prabowo, Ganjar, Anies. Iya. Lu sendiri berharap kan pasti lu ngikutin capres-cawapres lah ya dari 2009, 14, 19 lu selalu ngikutin lah, udah tau lah. Biar seru kontestasinya, apa sih yang lo harapin sebagai seorang, kalau bilang gue sipil nih, gue tuh pengen ini seru lah. Tadi satu nggak identitas, oke. Tapi apa sih biar seru gitu? Gue rasa sih dari data terakhir yang gue lihat ya, tolong dikoreksi kalau gue salah bang. Sekarang tuh hampir 50 berapa persen tuh pemilihnya tuh betul, generasi muda. Generasi muda. Sehingga sangat bisa dilihat dari bagaimana 3 calon presiden ini bermain. Pasti mereka sangat bermain bagaimana caranya mengambil hati. Mengambil hati 50 sekian. Karena 50 sekian persen itu jumlah yang nggak sedikit. Main bos. Itu sangat-sangat. Megang saham mayoritas. Itu sangat. Kita megang saham mayoritas bos. Iya. Juga rasa jadi bos ya megang saham mayoritas. Aduh, 50 sekian persen tuh, itu luar biasa sekali. Nah, menurut gua, biar seru adalah, gua pengen ngelihat dari 3 orang ini, gimana caranya mereka reach out ke generasi yang baru ini, Gen Z kali ya dibilangnya, gue nggak tahu, mungkin Gen Z, ke Gen Z ini tanpa jadi so asik. Tanpa jadi so asik. Karena biasanya om-om yang pengen relate sama anak muda dan tante-tante tentunya. Iya, pasti so asik. Biasanya. Pakai sneakers doang. Gitu. Betul. Atau bahkan, jadi menurut gue yang bikin seru tuh adalah gue pengen lihat bagaimana dari 3 cawapres dan 3 capres kita ini bisa memang ngomong ke Gen Z, tapi itu tulus bukan dari tim research ya, lo ngerti nggak? Iya, tim research yang ngasih kayak last minute, bang ngomongin ini ya, bu ngomongin ini ya. Gitu. Betul. Dan menurut gua, ya kita lihat aja sih. Wah, obrolannya udah makin seru nih. Tapi kita chill dulu dengan air putih ini. Air putih ini menyegarkan dan ada manis-manisnya. Tapi masa cuma kosongan doang, ayo dong tap in. Ini kontaknya, jangan lupa tap in ya. Nah sekarang quickly deh, dalam semenit-semenit ada 3 pasangan. Ada Ganjar Mahfud, Anies Imin, Prabowo Gibran. Nah semenit-semenit lah, lo ngasih your perspektif. Lo ngeliat sosok, kita mulai dulu yang pertama kali declare siapa guys? Anies Imin dulu, perspektif lo semenit. Kalau gue gini, sebelum gue cerita ke situ ya, jadi waktu itu gue manggung di Semarang. Oke, gue manggung di Semarang. Ini tahunnya baru-baru? Baru minggu lalu. Ini nggak gue kurangin, nggak gue lebihin. Gue manggung di Semarang di Universitas Katolik. Itu semua Gen Z. Dan yang datang waktu itu hampir 1.000 orang lah. Gue sama Onat. Kita karaoke. Nah, gue iseng nanya. Di Semarang nih. Oh dari stage nih, nanya dari stage? Oh enggak dong. Di mobil. Oh di mobil. Nah di stage ada lagi cerita ya, nanti dulu. Gue di mobil nih. Gue tanya. Oh sama LO situ. Ya, LO biasa kan. Wah kalau Semarang nih berarti udah pasti ya. Wah 50-50 was. Gitu. Di Gen Z. Oh 50-50 sama siapa? Challenge terbesarnya. Ya oh gitu. Emang biasanya kenapa sih kalian? Nggak, gue pengen tahu. Kenapa sih kalian tuh pengen pilih? Soalnya kita kenal Gibran, kita sama rasa lebih dekat. Tapi kalian tahu Pak Mahfud nggak? Siapa bang? Waduh. Ya faktanya memang begitu di lapangan, mau bilang apa? Tapi ini statement dari anekdot satu orang yang tidak mewakili sampel yang sebenarnya. Betul. Dan gini, itu menurut gue adalah challenge. Kenapa? Karena Gen Z ini dia hanya akan memilih orang yang lebih gampang kelihatan aja menurut gua. Dan menurut gua gini, Gibran dan Kaisang jauh sebelum dia masuk ke pemerintahan, dia sudah mempositioning dirinya di sosial media itu sangat bagus loh. Dia mengembrace meme, dia suka bercanda-bercanda, sehingga
tanpa sengaja mereka sudah naruh posisi mereka tuh ahead. Betul. Sebelum yang lain-lainnya. Betul. Satu kaki udah masuk tuh. Satu kaki tuh udah masuk. Sehingga terlepas apakah ini bisa membawa mereka menang atau enggak, setidaknya mereka udah udah berapa langkah lebih. Nah sekarang kan yang PR-nya nih yang lain nih kayak misalnya Caimin atau mungkin Pak Mahfud. Gue respect sama Pak Mahfud, jangan salah loh. Dia Lord lah pokoknya. Tapi kan sekarang terlepas dari kemampuannya dia juga jadi harus mulai memperkenalkan dirinya lagi. Harus ngasih tahu dia ini siapa, apa. Susah. Betul. Tapi balik ke tadi yang lu lagi show ini, lu dari atas stage nanya nggak? Nanya. Dan gue takut nih kalau gue bilang di sini. Nggak apa, ntar ditit aja bos. Ditit lah. Gue bilang di sini siapa yang pilih diem semuanya. Waduh. Di sini siapa yang pilih? Ada di pojok. Yang pilih semuanya. Sumpah gue nggak bohong. Sumpah gue nggak bohong. Yang benar sih dari survei nasional memang Gen Z sumpah gue nggak bohong. Ini gue jadi tit aja ya, nanti gue dibilang agak bahaya nih soalnya nih, karena kantor saya. Nanti dapurnya aku nggak ngebul lagi. Iya, nanti gue diomelin soalnya ini tolong ini. Kocak. Oke. Kayak gitu. Oke. Tapi perspektif tadi bayang lah. Kalau Ganjar Mahfud tadi udah lo ceritain juga kali ya, Prabowo Gibran. Berarti cerita lo Semarang itu udah mewakili kurang lebih your perception, your feeling soal itu ya, capres ini. Oke, kebayang. Baik. Gue pengen geser dikit soal roastingan nih. Boleh, gimana roasting? Menarik. Ya, terbaru ini ada rekan sejawat lo, Kiki Saputri. Gue ngefans, belum pernah ketemu tapi respect. Roasting Ganjar. Iya. Yang gue tangkap ya, Kiki itu roasting di sebuah acara TV swasta gitu ya, ya kan. Terus entah mengapa yang keluar di tayangan kayaknya nggak full. Lalu Kiki mengungkapkan rasa kecewanya ya di Twitter ya kalau nggak salah. Iya di Twitter. Lalu ya rame lah pro kontra netizen segala macam gitu. Menurut lu gimana bos? Menurut gue yang salah tim kreatifnya. Menurut gue yang salah tim kreatifnya. Kenapa? Karena yang harus dipahami saat kita berbicara acara roasting. Roasting itu tuh tentunya harus ada do and don'ts dari si orang yang akan di roasting. Jadi sebenarnya ini yang nggak banyak orang tahu nih. Roasting itu, roasting itu apa sih? Nah mungkin karena nggak semua orang tahu itu kan. Dia. Apa sih roasting? Roasting itu beda sama ceng-cengan. Roasting itu harus ada konsen dari si yang akan di roasting. Di Amerika sendiri, tempatnya stand up comedy ini sangat-sangat berkembang. Di Amerika sendiri, roasting itu kita gunakan untuk selebrasi atau untuk publicity stunt. Misalnya untuk selebrasi, misalnya gua udah tembus 100 episode, akhirnya selebrasinya gua di roasting. Dan sebelum roasting, pasti gua akan ngomong ke orangnya. Sebelum dilakukan roastingnya. Apakah kamu siap dan mau di roasting? Konsen dulu dong. Tapi bukan substansinya apa, tapi setuju aja. Setuju dulu nggak? Setuju. Kalau gitu karena lo udah setuju, do and don'ts-nya apa? Mana yang kita nggak boleh sentuh, mana yang kita boleh sentuh. Jadi sebenarnya roasting itu adalah sebuah acara di mana sudah ada konsennya dan juga sudah ada, lo boleh ngomong apapun tapi jangan sentuh istri gue ya. Betul. Gitu. Misalnya, sebenarnya roasting tuh seperti itu. Jadi lumayan safe lah sebenarnya buat yang di roasting. Makanya Justin Bieber kan juga bikin roasting kan. Gokil tuh. Nah itu abis dia di roasting itu kan efek publisitasnya ke dia kan kan. Sih, betul. Iya, pasti dia juga udah ngomong sama semua rosternya. Lo jangan roasting nyokap gue, lo jangan roasting itu. Itu yang off limit. Gitu. Ngerti. Nah, gue rasa kayaknya yang terjadi tim kreatif ini tidak benar-benar paham. Roasting itu harusnya seperti apa gitu. Ngerti. Ada langkah yang itu yang nggak dilakukan. Dan gue rasa dua-duanya benar. Tapi harusnya ada tanggung jawab Kiki Saputri dong memastikan bahwa sebelum dia mau roast, lu udah minta approval Pak Ganjar belum dan do's and don'ts atau... Makanya gue bilang dua-duanya benar. Pasti Kiki mungkin dia merasa kayak kecewa itu dipotong ya benar juga. Karena itu asal pemikiran dia, tapi kok nggak keluar. Salah juga. Pasti. Dan mungkin juga dari timnya, gue nggak tahu nih, yang motong timnya atau apa, gue nggak tahu ya, yang benernya gimana. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dari timnya mau di-cut juga ya boleh juga, karena di roasting tuh sebenarnya kayak gitu. Ya sebenarnya intinya harus ya itu tidak di acara seperti itu.
Harusnya itu di acara yang memang udah dibikin khusus gitu. Jadi emang udah lebih jelas. Sebenarnya harusnya itu tidak dikemas di acara seperti itu. Roasting tuh bukan seperti itu harusnya. Harusnya itu emang di acara yang memang spesifik dibikin untuk itu. Dan sudah jelas do and don't-nya bagaimana. Ini yang gue tebak yang terjadi. Si tim acaranya juga nggak ngerti what the fuck is roasting itu pasti. Dugaan gue seperti itu. I see. Sehingga akhirnya, Pak nanti di roasting apa? Gini. Gue udah yakin pasti yang namanya orang sebesar Pak Ganjar kan nanti nggak boleh gini ya. Itu pasti nggak tersampaikan komunikasinya dengan baik tuh ke yang ke roasting. Akhirnya jadi ada miskomunikasi apa segala macam. Terus akhirnya yang satu jadi ini di cut. Gue yakin bukan dari Pak Ganjarnya. Dari timnya itu di cut. Terus ini loh tadi katanya boleh emang komunikasi karena memang harusnya acara roasting tidak di tempat seperti itu, memang harus di acara yang proper yang khusus. Ngerti. Harusnya sih kayak gitu. Jadi menurut gue dua-duanya benar. Oke, sip. Sekarang kita mau geser dikit masih soal politik nih. Dan ini isu yang sebenarnya lekat juga dengan seorang Coki, soal isu toleransi. Buat bikin iklim toleransi kita lebih oke, itu tanggung jawab itu emang sepenuhnya di presiden atau enggak juga, Bos? Menurut gue ya? Di semua orang lah. Di semua orang. Tapi akhirnya gue sekarang sudah tidak berharap yang gimana-gimana lagi, Bang. Kenapa? Dulu lu berharap banget di presiden? Bukan. Dulu gue punya idealisme tertentu yang merasa bahwa toleransi harusnya begini. Ngerti. Di titik mana akhirnya lo berdamai dengan keadaan atau fakta lo, atau lo tanda kutip berkompromi sedikit? Temen gue bilang, makmur dulu baru beradab. Adriano Colby bilang, makmur dulu baru beradab. Toleransi itu kan adalah salah satu buah dari keberadaban kan. Jadi dia piramida agak atas kali ya? Betul. Kita masih kebanyakan bicara soal urusan basic ya. Betul. Makmur dulu baru beradab gitu. Sama kayak isu politik uang atau politisi beberapa yang masyarakat yang muda lebih kritis. Kok dia bisa kepilih, kok dia bisa menang? Ya gimana kalau belum bisa memilih. Sehingga menurut gua memang hal yang oke untuk membicarakan toleransi, it's good gitu. Tapi memang makmur dulu baru beradab. Masalahnya kita makmurnya kan masih agak jauh gitu. Jadi memang kita PR masih banyak buat makmur. PR masih banyak. Sudah ke arah yang lebih baik, tapi belum sempurna. Betul. Sehingga sambil menunggu ini ke sana, harus ada idealisme gue yang memang harus gue sesuaikan dengan kenyataan. Jadi akhirnya sekarang gue yang lebih maklum. Saya udah belajar ilmu ikhlas sekarang. Mantap. Jadi kalau ada orang-orang aneh gitu, ya emang Anda goblok, udah gitu aja. Tapi dalam hati aja. Jadi people change lah. For better. Mantap Coki ini. Coki masih soal politik. Ini pasti juga mungkin di pengikut lu juga pasti pada banyak yang berteriak bareng dinasti politik. Waduh. Ini kan perdebatan kan, ini boleh atau enggak, sah atau enggak, perspektif lo apa? Nggak usah terlalu berat, tapi seorang Coki ngeliat dinasti politik itu apa sih? Sebenarnya apakah haram atau boleh dengan tanda keterangan tertentu? Kenapa dinasti itu jadi sesuatu yang seolah-olah jelek? Karena kita punya pengalaman buruk. Di zaman gitu, Orde Baru. Iya. Tapi kalau karena dinasti politik zaman dulu mungkin lebih ke penunjukan gitu kali ya? Mungkin. Pada Orde Baru mungkin. Tapi intinya adalah keskeptisan kita dengan dinasti itu muncul dari pengalaman masa lalu yang luka lama pasti. Dari luka lama. Dan bisa dijustifikasi. Pasti. Dan saya sangat paham kenapa banyak orang yang merasa bahwa aduh jangan dinasti deh gitu. Jangankan itu, kalau misalnya gue jalan ketabrak motor aja gue pasti punya rasa trauma sama motor sampai taraf tertentu kan. Dan gue rasa kita belum sampai di waktu yang cukup untuk bisa berdamai dengan segala sesuatu yang berbau-bau dinasti gitu. Jadi kalau ada orang yang anti dinasti menurut gua wajar-wajar saja karena kita punya pengalaman kita punya pengalaman buruk tentang itu. Nah, tapi kalau lo tanya pribadi gua apakah dinasti itu adalah hal yang buruk? Sebenarnya tinggal balik lagi dia capable atau enggak sih. Menurut gua gitu. Kompetensi, kapabilitas. Dia kompetensi kita harus balik lagi ke situ aja. Dia punya kasih waktu. Kalau emang nggak capable ya udah berarti nggak capable gitu. Ngerti. Kalau buat gue sih kayak gitu pada akhirnya. Podcast Close the Door aja udah ada tap in-nya di atas meja. Masa konten komisi nggak ada? Ayo dong buruan tap in di komisi. Ini kontaknya dan bikin brand kalian jadi asik. Bro, sekarang kita sebelum mau geser segmen kita mau agak ringan tapi gue juga agak kepo sih. Apa? Lo nih misalnya tiba-tiba let's say bulan depan next year lo nggak jadi stand up comedian lagi misalnya. Bakal ngapain bos kira-kira?
influencer aja, konten F&B apa? kali, jualan F&B gua. Interesting. F&B, udah mulai kepikiran F&B? Udah, jual babi gua. Ya boleh, nggak dilarang kan? Nggak dilarang. Nggak dilarang, Bos, nggak dilarang. Karena jual babi itu Oh sorry, babi utuh atau babi udah diolah? udah diolah, nasi campur. Oh, kirain lo peternak babi. Enggak, nasi Enggak campur dong, ya? nasi campur. Oke. Nasi campur Paman Coki. Wah, kayaknya menarik tuh. Nice. Tuh. Yang bisa nyontek merek dagangnya segera pergi Rijen Haki, daftarin duluan, lalu pergi ke Coki, Bang, lo udah gua curi namanya. Soalnya kadang Orang menurut politik gua tuh ya, pasar makan babi itu niche. Benar. Kayak salah seorang rekan sejawat Anda juga ada yang Dia bermain. bikin ayam kan. Enggak, Bos. Ibab. Oh iya, Boris ya, Boris Betul, ya. Iya, Boris. betul. Di sebuah acara gue melihat dia buka Iya. kedai juga. Kalau gue sih, gue pengen babi karena babi itu satu, biasanya yang makan babi punya duit. Biasanya loh. Kedua, tidak perlu ngurus sertifikasi tertentu. Tidak berani komen. Saya tidak berani komen. Nggak, maksud gue Ini masih aman sebenarnya, gak usah diedit. Cuma gue aman kan. Satu, biasanya yang makan babi punya duit, jadi tidak ribet. Betul. Yang kedua, kita tidak perlu mengurus sertifikasi tertentu dan jelas pasarnya siapa. Iya, dan sudah hampir pasti cukup laku. Ya. Karena tinggal kita sediain parkir mobil aja. Jarang yang naik motor soalnya. Kalaupun mobil bukan merek mobil. Kocak banget. Bro, pertanyaan terakhir nih. Oke, siap, Bang. Gile nih, kita jadi endorsein babi, kocak banget. Bro, lu kepikiran nggak bakal masuk politik? Wah, gua gini Bang. Kan lu tuh menurut gua lu enlighten, lu banyak baca, lu pinter, lu punya segala macam skill buat membawa isu atau menyuarakan sesuatu di panggung politik. Oke. Karena salah satu keuntungan kalau lo jadi anggota legislator dan terpilih, lo tuh punya hak imunitas. Oh. Sepanjang lo berbicara dalam konteks purely menjalankan profesi lo, Iya. lo nggak bisa dilaporin polisi, Bos. Iya. Ini kan kayaknya semacam kayak perisai keren Iya, yang dimiliki iya, coy iya. kalau punya. Gimana, Bos? Kalau jawaban gua satu, gua adalah orang yang paling tahu kemampuan gua, Bang. Gak gini, bilang jangan korupsi itu gampang. Tapi kalau duit di depan mata, nah itu dua hal yang berbeda. True. Gua orang yang sangat sadar kemampuan gua. Oke. Gua sadar gua orang brengsek. Gitu. Sehingga gua nggak terlalu mau banyak mengutuk orang yang korupsi. Karena hati kecil gue bilang, kayaknya kalau di posisi yang sama, Mirip-mirip. lebih parah. Lebih parah. Gua dengan rendah hati mengakui gua bukan orang yang cukup berintegritas. Ya. Dan gua tidak mau narok diri gua di situasi yang gua tahu itu cuma akan jadi malapetaka nanti. Betul. Dan mengkhianati suara rakyat yang udah milih lu juga. Itu gitu. dia. Bahkan saya punya boundary. Bahkan saya punya limit. Mana nakal-nakal yang mau saya lakukan dan mana nakal-nakal yang kayaknya enggak deh kalau ini gitu. Sehingga apa yang gue lakukan, gue hanya akan memilih atau mengencourage atau membantu orang-orang yang gue tahu punya integritas untuk ada di posisi tersebut. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang paling tepat untuk mengatur, gitu. Nah, gue punya tanda kutip kemampuannya untuk membantu orang atau memperkenalkan orang yang gue anggap punya kapabilitas untuk bisa dapat suara yang lebih banyak gitu mungkin dengan konten apa segala macam. Nah, sumbangsi gue sebatas itu aja. Tapi gue tahu kalau gue masuk ke politik, ya seminggu lah gue korup. Jadi penyidik KPK nggak usah repot-repot. Ikutinnya seminggu aja ntar juga dapet. Nggak usah berbulan-bulan nongkrongin. Nggak usah. Kayak 5 hari udah ketangkep ampun, OTT. ya Aduh, ampun. kocak-kocak. Nggak apa. Berarti sebenarnya lesson-nya adalah ya lu tahu kelemahan, kekurangan, kelebihan lu dan ya lu udah tahu posisi dan peranan lu. That's good. Karena yang paling bahaya. Itu nggak munafik kan namanya? Iya, karena yang paling bahaya itu adalah Bang. Kadang tuh banyak tuh orang di sekitar gue bilang, lu bisa Cok, lu bisa. Yang paling yang paling bahaya tuh adalah lama-lama, iya jangan-jangan gue bisa ya. Wah itu lebih bahaya tuh. Betul. Gue nggak mau tuh, gue selalu, jangan deh. Mending gue ngebantu orang yang layak aja untuk ada di posisi itu gitu. Siap. Kalau gue gitu. Peranan luar biasa tuh. Oke, kita akan geser ke segmen 2. Siap, Bang. Bang Coki Pardede, Ya. kita ada netizen bertanya. Oke, kita masuk ke netizen bertanya. Siap. Bang Coki Pardede, Ya. ini ada pertanyaan dari netizen. Ya. Dijawab secara spontan aja. Siap Bang.
Karena pertanyaan ini bukan dari gue ketawa dulu. Udah santai aja bang. Hit me. Tim produksi sadis banget. Coki Parede lebih enak narkoba atau udara bebas? Narkoba. Sejujur-jujurnya lebih enak narkoba. Tapi kita harus paham bahwa hidup ini bukan tentang yang enak. Hidup ini tentang tanggung jawab juga gitu. Sehingga semakin kita dewasa, kita harus bisa memilih dan harus bisa bijaksana untuk melihat bahwa kadang yang enak bukan jawabannya. Betul. Jadi dan yang enak-enak ada konsekuensi berikutnya. Exactly. Karena karena memang narkoba itu dibikin untuk bikin enak. Betul. Jadi kalau pertanyaannya enakan narkoba secara fungsi gitu. Iya, secara fungsi enakan narkoba atau udara bebas, ya jelas enakan narkoba. Tapi kalau pertanyaannya lebih baik narkoba atau bebas, ya lebih baik bebas. Gitu. Betul. Aman BNN? Aman BNN. Saya ada ini tes urin saya. Lo bukannya tadi pipis gue mau lo pinjem ya? Sorry. Nggak BNN, bercanda BNN, mantap. Santai. Pertanyaan berikutnya bro. Iya. Emang bener tretan muslim pernah mau jadi teroris dan mau jihad di Palestina? Nah, kalau iya itu betul. Jadi pada masanya tahun berapa tuh? Kira-kira 2012 atau 13 gitu gue lupa. Udah masuk skena stand up? Belum. Belum. Jadi waktu itu tretan muslim tuh pengen join ke salah satu grup untuk membela apa yang dia percayai lah pada masa itu. Sure. Dan itu karena dia masih pengangguran waktu itu. Tapi saat dia bertemu dengan teman-teman barunya di Jakarta, dia ketemu ada gua. Dia tuh baru punya teman Kristen pertama tuh umur 22 tahun. Dan itu jangan-jangan Coki Parede. Saya kan ateis. Jadi dia ketemu orang Kristen itu, dan lo tau gak kata-kata pertama tretan muslim apa? Ketemu orang Kristen. Kamu kan Kristen, kok baik begitu? Itu di umur berapa dia mengucapnya? 22 atau 21. Berarti sekian lama tuh ya, persepsinya. bukan salah siapa-siapa memang. Sure. Dia pergaulannya Tapi waktu itu Tapi kalau lo mau tahu detailnya, lo ngobrol sama dia aja. Iya, gue udah lama juga ngobrol. Udah lama ngobrol sama lo, udah ngobrol sama dia udah lama. Betul. Seorang Coki Parede pernah tersinggung nggak? Pernah. Pasti pernah. Tersinggung lo terakhir deh yang lo ingat. Gue tuh tersinggung kalau ada jokesnya nggak lucu gitu. Ada orang ngejokes, terus jokesnya nggak lucu, itu baru gue tersinggung. Kenapa? Karena buang-buang waktu. Karena gini bang, yang paling penting di hidup kita tuh waktu. Waktu tuh nggak bisa kita balikin lagi. Betul. Mau itu 2 detik, mau itu 3 detik, mau itu 4 detik. Ngerti. Jadi kan kalau kita denger jokes nih, kita denger nih kan, ini gini. Oke, nggak lucu. Anjing, gue rugi 5 detik nih gitu loh maksud gue. Jadi gue lebih sebel ke orang yang ngasih jokes, terus jokesnya nggak lucu gitu. Jadi itu sangat buang-buang waktu banget. Kalau buat gue ya. Siap. Pertanyaan terakhir Omku. Ya. Batasan komedi seorang Coki Parede. Nyali. Batasan komedi gue tuh nyali. Kalau misalnya, ya kayak gue bilang tadi, kalau nyali kita 8, ya berkomedilah 8. Kalau nyali kita 9, berkomedilah 9. Dari skala 10? Iya, dari Coki skala 10. Parede hari ini nyalinya berapa? Gini, ini menarik nih pertanyaannya. Secara pribadi nyali gue 9. Oke. Tapi ada perusahaan yang harus saya pikirkan. Betul. Bahwa mungkin gue siap kena konsekuensinya, tapi orang-orang di perusahaan ini mungkin tidak. Siap. Sehingga hidup bukan cuma tentang gue akhirnya. Betul. Gue harus mikirin akibat belakangnya juga. Akibat-akibat di belakangnya. Makin bijak lu, Bos. Iya, ini pelajaran anak SD aja gue baru belajar sekarang. Better late than never, Bos. Belajar tanggung jawab. Dulu kan gue nggak ngerti tanggung jawab. Kita semua masih belajar. Dulu gue pikir, konsekuensi? Nggak tahu gue dulu. Apa itu? Oke, thank you Coki Parede. Sama-sama udah Bang. datang. Sama-sama Bang, sama-sama. Thank you. Keep kontak, kita minta nomor ya. Boleh. Setelah masuk sel mungkin mati. Sudah jelas beda dong. Iya. Tapi cuma di chat, tadi yang balas BNN. Iya. Kocak. So, thank you udah ngikutin Meet the Politician. Jangan lupa like, share, subscribe Komisi.co. Sekali lagi thank you Coki Parede. Thank you Bang. Thank you. Sampai jumpa di Meet the Politician berikutnya.